Mahkamah Konstitusi kembali gelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024 Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda sidang mendengarkan jawaban KPU, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. 3 panel hakim memeriksa terhadap 39 perkara PHP kepala daerah. Dalam panel 1 yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmik Foek, dari 12 perkara yang diperiksa, salah satu diantaranya adalah perselisihan hasil pemilihan Bupati Pasaman. Ketua Bawaslu Pasaman, Rioni Juwita, dalam keterangannya menjelaskan telah melakukan klarifikasi terhadap persyaratan pasangan calon secara melekat dan telah memutus syarat Wakil Bupati nomor urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, serta calon Bupati nomor urut 2, Mara Ondak. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan pembeli laporan nomor 01, yang mana merupakan dugaan pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian dan surat tidak pernah terpidana diduga tidak benar. Ya, pada titik itu ada tindak lanjut dari Bawaslu apa Ibu? Bawaslu Kabupaten Pasaman menindaklanjuti laporan dimaksud dengan nomor 01 sampai akhirnya Bawaslu memutuskan bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran ya? Ya. Persoalan syarat pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah juga muncul dalam panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Dalam salah satu perkara dari 13 perkara yang diperiksa, terdapat perselisihan hasil pemilihan Bupati Rotendao. KPU Rotendao selaku termohon dalam perkara ini menjelaskan telah melakukan verifikasi ijazah paket C bagi calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 Apremoi Dudelosi Detan dan dinyatakan benar merupakan peserta didik PKBM Oenggae Belajar. Menyatakan benar ijazah paket C tersebut dikeluarkan sesuai dengan nomor peserta ujian yang tertera di ijazah tersebut. Dilanjutkan menyatakan mempertegas kembali ijazah paket C ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao untuk saudari Apremoi Dudelusi Detan. Itu serta tahun berapa dikeluarkan, Mbak? Siap. Tahun berapa diterbitkan ijazahnya? 20 September 2014. Berikutnya dalam panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Eni Nurbaningsi memeriksa 14 perkara. Salah satu dari perkara yang diperiksa adalah perselisihan hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. KPU Kalimantan Timur sebagai termohon dalam perkara ini menjelaskan pihak terkait pasangan calon nomor urut 2 Rudi Masud dan Seno Aji dalam keterangannya mengatakan dukungan partai politik memiliki kesempatan yang sama. Menurut kuasa hukum, pihak terkait merupakan pasangan calon bukan petahana, sehingga tidak mungkin menggerakkan aparatur negara seperti posisi pemohon pasangan calon nomor urut 1, Isran Nur dan Hadi Mulyadi yang berstatus sebagai petahana. Tentang ketidaknetralan aparat atau TSM ya, kami ingin merespon ini. Sebagai penantang yang mulia, saya ingin kita semua punya akal sehat. Siapapun orang waras bilang bahwa penantang tidak bisa menggerakkan aparat. Berbeda halnya jika kami incumbent. Jadi yang incumbent itu malah pemohon ya? Pemohon, ya. Ajaibnya kami yang tidak pernah menjabat ketua kepala desa, lurah, camat, bupati, apalagi gubernur, dituduh menggerakkan aparat sipil, penyelenggara negara untuk memberikan dukungan. Setelah persidangan usai, Majelis Hakim menginformasikan kepada para pihak bahwa hasil dari sidang pemeriksaan permohonan dan sidang mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu akan dilaporkan ke rapat permusyawaratan hakim untuk diputuskan apakah pemeriksaan akan dilanjutkan atau perkara dihentikan. Terhadap perkara yang lanjut ke tahap pembuktian, untuk perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, para pihak diberi hak untuk mengajukan saksi ataupun ahli secara keseluruhan maksimal 6 orang. Sedangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota, secara keseluruhan diperbolehkan mengajukan maksimal 4 orang saksi maupun ahli. Adapun mekanisme pengajuan daftar nama saksi dan atau ahli diajukan paling lambat 1 hari kerja sebelum hari persidangan. Tim Liputan Media MK melaporkan.